Pengertian persekutuan perdata menurut pasal 1618 KUHP adalah adanya perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikat diri untuk memasukkan suatu ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh. Ketika kita akan mendirikan persekutuan perdata, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, perjanjian harus memenuhi persyaratan sah. Yang kedua, tidak dilarangnya oleh hukum. Dan yang ketiga, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Sekutu artinya peserta dalam persekutuan. Suatu persekutuan perdata, penekanannya diletakkan pada sifat kapasitas kepribadian dari sekutu yang bersangkutan, dan pada asasnya persekutuan perdata terikat pada kapasitas kepribadian dari masing-masing anggota. Adapun tanggung jawab sekutu pada persekutuan perdata diatur pada pasal 1642 sampai dengan 1645 KUHP Perdata. Di antaranya yaitu pada prinsipnya bila seorang sekutu dalam persekutuan perdata mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka hanya sekutu yang bersangkutan yang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga itu, walaupun dia menyatakan bahwa dia berbuat untuk kepentingan persekutuan. Alasan jika persekutuan perdata berakhir diatur dalam pasal 1646 KUHP Perdata. Yang pertama, lewatnya waktu pada persekutuan didirikan. Yang kedua, musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan. Dan yang ketiga, adanya kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu. Keempat, terdapat seorang sekutu meninggal dunia di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit. Selanjutnya ada persekutuan firma. 1. Pengertian firma. Berdasarkan pasal 16, 17, dan 18 KUHD, firma merupakan persekutuan perdata yang menyelenggarakan atas nama bersama, di mana setiap anggota firma yang tidak dikecualikan dapat mengikatkan firma dengan pihak ketiga. Kedua, pendirian persekutuan firma. Pendirian firma didirikan berdasarkan perjanjian para sekutu yang tidak terikat pada bentuk tertentu. Ketiga, sekutu dalam persekutuan firma. Dalam firma hanya terdapat satu macam sekutu saja, yaitu sekutu komplementer. Yang keempat, tanggung jawab persekutuan firma. Tanggung jawab firma dapat dibedakan antara tanggung jawab intern dan ekstern. Tanggung jawab intern sekutu seimbang dengan pemasukannya, sedangkan tanggung jawab ekstern para sekutu secara pribadi untuk keseluruhan. Dan terakhir, kelima, penggabungan dan hapusnya firma. Penggabungan firma yaitu dilakukan dengan cara perjanjian. Adapun mengenai hapusnya firma yaitu menurut pasal 31 ayat 1 KUHD menentukan bahwa pembubaran firma yang terjadi sebelum waktu yang ditentukan dalam perjanjian, semua itu harus dilakukan dengan akta otentik yang didaftarkan dan diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Yang berikutnya yaitu tentang persekutuan komanditer. Pengertian persekutuan komanditer ini merupakan suatu persekutuan yang terdiri atas satu orang atau lebih sekutu menjalankan bisnis dan bertanggung jawab secara pribadi. Pendirian persekutuan komanditer ini pada umumnya selalu dengan akta notaris. Akta pendirian tersebut kemudian didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri di mana persekutuan komanditer tersebut berkedudukan. Sekutu dalam persekutuan komanditer ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sekutu pasif, adalah sekutu yang hanya memasukkan uang atau benda ke kas. Yang kedua yaitu tentang sekutu aktif, adalah sekutu yang aktif menjalankan perusahaan. Selanjutnya, tanggung jawab sekutu pada persekutuan komanditer. Sekutu pada persekutuan komanditer mereka memikul tanggung jawab yang tidak terbatas atas kerugian yang diderita persekutuan dalam menjalankan usahanya. Nah, dalam hal ini karena persekutuan komanditer bukan badan hukum, maka penggabungan persekutuan dilakukan dengan cara melakukan perjanjian. Adapun mengenai hapusnya persekutuan komanditer pada pasal 1646 KUHP Perdata menentukan bahwa suatu persekutuan perdata akan berakhir disebabkan oleh pengakhiran beberapa salah seorang sekutu.